As-salatu ala nabi wa salamu ala rasul Asy-syafi'il abtahi wa Muhammad Arabi. As-salatu ala nabi wa salamu ala rasul Asy-syafi'il abtahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Agus Sutrimo, NPM 2019 435000149 dari kelas R5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang akhlak, yaitu diantaranya definisi akhlak, dalil tentang akhlak, sumber akhlak, perbedaan akhlak dengan etika dan moral. Dalam buku pendidikan Islam menyebut akhlak secara bahasa diartikan sebagai perangai, tabiat, budi pekerti, dan sifat seseorang. Secara istilah, Imam Al-Ghazali menyebut bahwa akhlak adalah suatu sifat baik yang biasanya akan memiliki akhlak yang baik. Dan sebaliknya, jika seseorang yang memiliki sifat yang tidak baik cenderung memiliki akhlak yang tercela. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang sempurna. Manusia dikasih akal oleh Allah untuk beriman kepadanya. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti memiliki akhlak yang baik, karena ajaran Allah adalah ajaran yang menuju kebaikan. Saya teringat sebuah kata seperti ini. Allah menganugerahkan al-hikmah, kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan Sunnah kepada siapa saja yang ia hendaki. Barang siapa yang dianugerahi al-hikmah, berarti dia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Hanya orang-orang yang berakal sehatlah yang dapat menerima pelajaran. Kata akhlak juga disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akhlasnahum bi khalisatin zikrad. Artinya, sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Dalam Islam, Al-Quran dan As-Sunnah selain dijadikan sebagai pegangan hidup, juga dijadikan sebagai dasar atau alat mengukur baik buruknya sifat seseorang. Apa yang baik menurut Al-Quran dan As-Sunnah itu berarti baik dan harus dijalankan. Sedangkan apa yang buruk menurut Al-Quran dan As-Sunnah berarti tidak baik dan harus dijauhi. Karena Al-Quran adalah pedoman yang harus diikuti oleh seluruh umat manusia di dunia ini. Sunnah adalah apa yang dikatakan dan dilakukan oleh Nabi sepanjang hidupnya, yang ditulis oleh seseorang di zamannya. Jika kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah, maka insya Allah kita tidak akan tersesat dalam keburukan. Sebagai dasar umum dari pendidikan akhlak adalah Quran Surat At-Tahrim ayat 6, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.
panjangnya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengajarkan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Sumber akhlak adalah yang menjadi ukuran baik dan buruk atau mulia dan tercela. Sebagaimana keseluruhan ajaran Islam, sumber akhlak adalah Al-Quran dan As-Sunnah, bukan akal pikiran atau pandangan masyarakat sebagaimana pada konsep etika dan moral. Perbedaan etika, moral, dan akhlak bisa dilihat dari makna dan sumber pemikirannya. Etika lebih berbicara soal ilmu yang bersumber pada adat istiadat, sedangkan moral berupa nilai, dan akhlak berupa perangai yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Etika dan moral memiliki sifat yang sama, yakni lokal dan temporer. Sedangkan akhlak memiliki sifat yang universal dan abadi. Ini karena akhlak bersumber pada firman Allah yang diterapkan sejak zaman Rasulullah SAW. Al-Mawardi dalam studinya yang berjudul Etika, Moral, dan Akhlak menjelaskan perbedaan tiga istilah tersebut dari segi rumpun keilmuan. Menurutnya, akhlak memiliki posisi lebih tinggi dibanding moral dan etika. Demikian penjelasan tentang akhlak dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penyebutan ayat. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya juga masih belajar. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.